panas banget nih. Apa Gua suhu, ya bukan cuman panas sih, ngeri-ngeri sedap gue sih, ngeri-ngeri sedap ngelihat beberapa informasi yang beredar nih. Informasi apa tuh, Ji? Banten juara 1 dong. Wih, keren. Juara 1? Juara 1. Dapat piagam dong? Hah? Dapat piagam. Harusnya dapat piagam dari WHO. Juara 1 polusi udara buruk. Buset. Ngeri banget kan? Juara 1 polisi. Polusi udara buruk. Allah karim. Per tanggal 16 kemarin tuh, 16 Agustus, terus 17 Agustus. Ini CNN nih yang nulis nih. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Kalau CNN, itu ya kan? Hadiah kemerdekaan juga tuh, Ji. Itu sehari 2 hari, sehari sebelum hari kemerdekaan tuh loh, tuh, Ji. Ya kan? 16. Iya. Coba. Hadiah berarti tuh, Ji. Hadiah. Kalau udah kayak gini udah apa nih ya? Ini harus ada yang dibenerin ya menurut gua nih. Gua ngeliat datanya dulu deh ya. Artinya ada yang salah nih, Ji? Kayaknya ada yang salah ini. Kenapa mesti dibawa-bawa ke Banten gitu kan? Urusan ini kan? Urusan ini. Banten juara 1 polisi pagi ini. Itu tanggal 16. Masuk kategori tidak sehat. Tapi di sini peringkat 1 loh, nasional. Bukan nasional. Jadi apa? Wan dunia Wan ya? Dunia. Juara dunia loh, polusi buruk. Gila ya kan? Kalau di sepak bola champion apa? Championnya itu? Champion juara 1. Dan ironisnya juara satunya itu Banten jadi mana coba? Di mana? Di sini. Di Kota Serang. Kota Serang. Ngapain aja tuh, Ji? Banten jadi juara polusi udara tingkat nasional pada Rabu pagi. Untuk dunianya Indonesia lah, untuk dunianya. Jangan juga Serang pengen dunia juga kan. Tingkat nasional. Jadi kalau gua ngelihat di sini merujuk data situs pemantau kualitas udara IQ Air per Rabu 16 Agustus ini pukul 6 pagi ya. Indeks kualitas udaranya itu di Serang berada pada level 170 AQ US. Artinya ini sangat rendah, sangat buruk. Sangat buruk. Nah, itu terus pemerintah Kota Serang dan anggota dewannya ngapain aja tuh, Ji? Ya nggak keluar lah dia, keluar dulu, di dalam aja dulu, di luar kan nggak sehat. Gue ini batuk-batuk nih. Gue batuk-batuk, gue khawatir batuk-batuk gue gara-gara ini nih. Oh iya. Itu per 16 Agustus. Ternyata pada tanggal 17 mempertahankan gelar. Gelar kembali dipertahankan di Banten ya kan. Padahal sulit loh, Ji. Mempertahankan itu sulit. Mempertahankan gelar tuh nggak mudah ya kan. Daripada merebutnya tuh. Ini tanggal 17. Tanggal 17 kita lihat lagi ya. Tanggal 17. Banten kembali juara. Ya kan? Juara bertahan berarti, Ji. Juara bertahan. Oh, adanya double tuh. Dan lu tahu nggak hari ini? Tanggal 25 sekarang. Di Banten ini. Ini juga sama, cuman dia turun peringkat. Turun peringkat. Banten juara 2. Udara buruknya juara 2. Jadi Tangerang Selatan juara 1-nya Depok. Juara 2-nya Tangsel, juara 3-nya Kota Tangerang. Juara 4-nya kabupaten. Pasar Kemis tuh katanya termasuk apa ya? AQ US-nya itu rendah tinggi sekali. Jadi di situ kalau catatan di sini 174. Serpong juga sama. Serpong ini yang lain-lainnya udah nggak usah kita sebut lah daerah-daerah lain karena yang lainnya kalah semuanya karena Banten kecuali Depok di Jabar. Itu bisa pindah ke Tangsel, ke Depok. Udara buruk di Kota Serang di bawah angin apa gimana tuh, Ji? Apa dia nggak betah aja kayak di Serang? Di Serang nggak betah. Pergi-pergi dia. Tapi ngomong-ngomong, ini cuaca polusi udara buruk ini kan ini juga banyak keluhan dari yang lain. Gua kemarin dapat informasi dari beberapa teman juga. Anak-anaknya sekarang pada batuk-batuk. Merata itu. Hampir di semua daerah di Kota Serang. Hampir semua. Jadi banyak sekali orang yang mencari obat untuk mengobati anak, berobat, obat batuk. Termasuk tim kita. Mesa juga sama, anak Mesa juga kan batuk-batuk, ya kan. Mungkin ya termasuk yang lain-lain. Dan ini mungkin bisa saja dampak
cuaca buruk tadi. Karena kan dampaknya luar biasa nih kan cuaca buruk ini. Ji, tapi gini Ji, ini sebenarnya bukan hal baru. Jadi sebenarnya sudah sebulan yang lalu, gue pernah baca juga. Sebulan yang lalu BMKG merilis soal El Nino. El Nino. El Nino itu ada di Indonesia, ada 5 daerah terparah. Oke. Itu di Sumatera bagian tengah, itu ya. Sumatera kita gak usah lihat lah. Yang 2 lagi wilayah Jawa. Jawa itu Banten dan Jawa Barat. Artinya kita sudah diingatkan sebenarnya dari sebulan yang lalu, cuman saya sendiri juga nggak nyangka separah ini dampaknya, Ji. Gue juga, kok sampai polusi udara terburuk sedunia. Ini juga gue tidak menyangka. Gue kira akibat El Nino udara menjadi panas. Oh sudahlah, kalau memang panas ya udah ditahankan lah. Kan gitu, nggak sampai lain-lain, nggak sampai penyakit dan segala macam. Ternyata sampai seperti ya, parah ya. Kan ini dampaknya juga luar biasa buat kesehatan. Ya buat kesehatan masyarakat ya, terutama buat yang biasa beraktivitas di lapangan ya. Dampak terhadap kesehatan diantaranya ini gangguan saluran pernapasan akut. Atau ISPA. Ya kan ISPA ya. Lo tau akut gak? Tahu sih. Apa akut siapa? Akut itu kondisi di atas normal, artinya udah parah. Berlebihan. Banget. Nah, semacam kalimat yang diawali ke dan diakhiri an. Nah, ya kan? Kebangetan, ya kan? Ketiduran tuh bablas. Kedalingan. Dalingan itu kebanyakan. Terlalu daling. Nah, daling apa? Daling apa? Bahasa Inggris. Oh, cinta. Cinta. Kekasih. My darling. Jadi kalau kemayoran terlalu mayor. Terlalu banyak mayornya. Terlalu mayor. Jadi dia nggak bakalan naik ke apa itu? Kolonel ya, terlalu mayor dia. Nggak bakalan masuk ke letkol itu. Nah, penyebab. Bukan penyebab. Sekarang ke dampaknya dulu. Oh, dampak. Ya ini kan bukan cuma saluran pernapasan akut ya. Tadi ISPA, tapi juga ke jantung. Jantung nih kan. Teman kita juga kemarin dirawat AJD. Mudah-mudahan bukan karena ini. Dan beliau sudah di rumah, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita doakan. Lalu amin. Kanker berbagai organ tubuh. Ngeri banget. Sampai ke situ, Ji. Sampai ke sana. Lalu gangguan reproduksi dan hipertensi, tekanan darah tinggi. Ini kan nggak nyangka. Udara buruk bisa membuat orang darah tinggi. Udara buruk. Iya kan? Iya nggak, Ji, kepanasan. Sebetulnya kepanasan di jalan, emosinya di rumah tuh, Ji. Emosi di rumah, udaranya buruk, emosi, sakit, jadi marah. Sebetulnya untuk tekanan darah tinggi banyak penyebabnya, bukan hanya udara buruk. Gak punya duit juga. Bisa meningkatkan emosi. Hipertensi. Betul nggak, Dit? Hipertensi apa aja yang bisa menyebabkan bawaannya hipertensi? Marah, emosi, ya kan? Honor telat, hipertensi. Kuota BA, hipertensi. Semua ya kan? Jadi banyak banget gitu kan dampaknya. Lalu ya kalau seandainya kita ngomongin soal kesehatan, banyak sih yang nggak gua pahamin di sini. Kayak misalnya bahwa ini pencemaran ini kan yang apa namanya, yang mencemari udara itu diantaranya adalah karbon monoksida, ada nitrogen oksida, ada sulfur oksida, ada photochemical oksida dan partikel. Nah, ini kan bahasa-bahasa lain bangsa orang ini sebetulnya. Cuman ya secara umum bahwa kita sekarang berada pada kondisi yang tidak sehat. Udara kita pada kondisi. Tapi ada yang agak aneh, Ji. Apa tuh? Kita juara 1 bahkan di dunia. Tapi pemerintah boleh mengeluarkan kondisi darurat, Ji, ya, terhadap itu, Ji, ya. Udah, maksudnya bukan kondisi darurat, langkah ya. Langkah. Kalau untuk kondisi darurat belum sih, yang gue dengar belum. Cuman ada beberapa langkah yang sudah hari ini deh kayaknya. Hari ini gubernur Pak PJ ini mengeluarkan apa namanya? WFH. Ya kebijakan WFH. Kebijakan WFH per tertanggal 25 nih ya. Tertanggal 25 Agustus ya hari ini ya. Kamis 25 Agustus ini Pak PJ Gubernur bantu terbitkan surat edaran soal WFH bagi ASN. Ini sudah ditandatangani oleh beliau.
Dan ini tentang pengendalian pencemaran udara untuk pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi para ASN yang bekerja, pegawai Pemprov Banten yang bekerja di wilayah sana, ini mesti WFH. Jadi mereka bekerja dari rumah. Ini salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur ya. Tapi kan udara buruk ini cara mengatasinya beda dengan penyakit lain, Bos. Nah, iya kan? Nah, iya kan? Kalau WFA provinsi sebelah juga sudah mengeluarkan WFA juga sebelum Banten. Betul. Bahwa itu efektif atau tidak juga kan masih belum debatable. Nah, terus biasanya kita gini, Ji, ketika pemerintah sudah mengumumkan kondisi darurat, WFA adalah salah satu solusinya. Tapi kan biasanya kemudian dibuka tuh posko-posko kesehatan. Jadi bagi masyarakat yang sudah mengalami gangguan pernapasan, ya silakan datangi ke posko biasa. Tapi ini gue belum melihat tuh ada posko-posko kesehatan itu. Mungkin akan. Ya kita dorong lah dari sini. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian karena ini kasat mata kita melihat apakah memang itu dampak dari udara buruk tadi. Banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sekarang mengalami bapilu. Bapilu bukan Badan Penanganan Pemilihan Umum. Nah, bapilu ini apa lagi bapilu yang satu ini? Pilek dan flu. Mentang-mentang mau pemilu. Iya, kalau ngomong sama Pak Dewan kan preset tuh langsung. Bapilu. Ya kan? Batuk, pilek dan flu. Ya, harapannya ada langkah-langkah strategis lah. Ya kan, dari para pemegang kebijakan yang ada di kabupaten kota, ya kan, juga sama di provinsi lah, bareng-bareng lah kita mengatasi persoalan ini. Karena kan udara buruk ini juga penyumbangnya juga memang kawasan-kawasan industri. Nah, ya kan? Betul. Karena mungkin juga dari berbagai hal ya kan. Kalau Menteri sudah mengeluarkan rilis tuh, Ji, kemarin tuh, Ji. Apa tuh isinya tuh? Isinya itu soal penyebab udara buruk itu. Menteri Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan rilis. Jadi penyebabnya itu adalah kendaraan itu 40%, 40-an% ya. Kendaraan itu 40%. Lalu kemudian PLTU itu 30 sekian persen. Nah, dua faktor ini yang dipublish oleh Menteri Lingkungan Hidup. Baru dua faktor ini. Tapi kalau kita bedah satu-satu, Ci, kalau soal kendaraan, kan kemudian kan ada WFH itu kan kemudian orang kemudian tidak bekerja di rumah saja sehingga tidak menggunakan kendaraan, kemudian diasumsikan udara, jangan-jangan kena nih, Ci. Jangan-jangan kena gua. Batuk gua. Tetapi itu tidak fair juga, Ji. Kebijakan warga dilarang menggunakan kendaraan. Ya sekarang kan WFH tidak bekerja ke kantor. Dia bekerja di rumah. Emang dia nggak jalan-jalan juga? Jalan-jalan juga. Itu dia. Sekarang WFH, kalau seandainya memang WFH, harusnya kan kemacetan berkurang. Nah, ini kan enggak juga kan? Ini enggak, macet tetap. Ya kan? Mungkin dia tadi ya kerja jadi tetap keluar tapi belanja kali, Ji. Mungkin ya tetap WFH, ya kan. Jadi efektif WFH-nya. Tapi kan polusi udara itu tetap tidak efektif kan? Iya. Cuman kurang efektif lah, bukan tidak efektif, kurang efektif. Kalau seandainya kendaraan menjadi penyebab utama, berarti kan ini kendaraan harus diatasi. Nah, gue sebenarnya agak serius ngulas ini. Kalau warga kemudian yang sudah membeli kendaraan dengan harga yang kendaraan itu kan harganya ya relatif mahal aja. Setelah dia punya kemudian dia dibatasi, ini kan kurang fair. Kalau kata saya ini, kalau saya sebenarnya lebih setuju lagi kalau misalnya pemerintah mengatur atau membatasi jumlah kendaraan baru. Misalkan kendaraan merek A setahun itu 100 saja, kendaraan B 100 gitu loh. Jangan orang yang sudah beli dengan perjuangan, dengan dia menabung, setelah dia memiliki dilarang-larang gitu loh, Ji. Kurang fair juga. Tapi dibatasi dong. Nah, ini dilematisnya, kadang kan begitu. Gua pernah ngobrol tuh ya.
antara Dinas Perhubungan sama Bapenda itu bertolak belakang kebijakannya. Oh iya kan? Benar. Iya kan? Benar. Bapenda yang dapat dampaknya PUPR nih. Iya kan? Iya. Bapenda bagaimana caranya? Kendaraan sebanyak mungkin. Biar bisa menarik pajak. Oke. Sementara di Dishub kewalahan. Mengatur kendaraan di jalan, ya kan? Kalau seandainya kendaraan banyak, jalan juga cepat rusak. PUPR yang ngatasin. Kalau gue sih, kalau PUPR mah selesai urusannya. Selesai. Iya, kalau sama dia mah selesai semua. Cuman antara ternyata tidak sinkron ya antara Dishub dengan Bapenda ya. Ya kan? Yang satu pengen pajak dibatasi, yang satu pajaknya sebanyak-banyaknya. Tapi katanya kan gua kan berdengar-dengar doang atau bahwa itu ya mungkin ada dilematis di situ. Ji, kembali ke ISPA, Ji. Ini udah diketahui belum jumlah ini data ini kita kan ini baru dan kebijakan ini juga sampai saat ini kalau untuk jumlah dan sebagainya kayaknya belum terdata. Belum terdata. Tapi kalau seandainya kita cek ya teman-teman juga kondisi saat ini ya banyak sekali yang berobat tapi ya sakitnya itulah. Pengakuannya itu. ISPA. Baik, maksudnya orang berobat itu tidak hanya di rumah sakit, tapi kan di puskesmas juga, Ji. Artinya data dari puskesmas rumah sakit diambil tuh, Ji. Oke, harusnya ya. Sehingga tahu tuh jumlah orang sakit akibat udara yang tidak sehat ini seberapa besar gitu loh, Ji. Nah, ini ada nih. Ada ya? Ini data dari Jaring News nih ya. Itu media terbesar se-Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ini kan cara mengatasi polusi udara. Cara mengatasi. Dengerin nih, Jil. Cara mengatasi polusi udara ya. Jadi supaya polusi udara kita ke depan ini kan kita harus bareng-bareng. Bukan cuman gua, bukan cuman Bowo. Lu juga ya semua nih masyarakat ya kan. Dengerin. Dengerin jangan main HP aja. Dengerin nih. Pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan. Gua mah udah nggak dihimbau juga udah gua kurangin, Bro. Artinya lu sebagai warga yang patuh berarti? Ya nggak kuat gua, bensin gua, lu bayangin 2.400 cc dan Honor belum cair-cair, ya kan gua kurangin tuh penggunaannya, ya seperlunya aja gua kan, ya kan? Ya kan? Berarti itu itu dengan kondisi, bukan karena kesadaran, Ji. Sadar dulu ya? Sadar gua kalau seandainya gua keseringan ya akan membuat polusi dan juga akan membuat kantong kering kan, kanker kan. Terus yang kedua mesti hemat energi. Penggunaan hemat energi kan berarti bukan cuma ini tapi kan penggunaan semua listrik dan lain-lain. Termasuk gue juga mager nih sekarang. Hemat energi gue gak keluar gue hemat energi kan. Ya harus hemat energi katanya. Terus yang ketiga, Ji? Yang ketiga harus membeli produk-produk daur ulang. Misalnya apa tuh? Misalnya kayu palet dijadiin lemari. ya kan harus membeli itu. Itu menguntungkan dulu tuh. Belinya ke garasi kapal, Jen. Ya kan? Bukan gue nih, ini kan catatan ada di sini ya kan. Garasi kapal, Ji ya. Yang di Banjarsari itu, Ji. Lalu menggunakan produk-produk yang sustainable atau yang berkelanjutan. Ya kan? Lalu yang kelima, mesti menanam pohon. Udah berapa banyak sumbangsih lu terhadap negeri ini? Menanam pohon. Jangan mangga doang depan rumah lu tanam. Ya kan? Kan ya kita menanam pohon ya banyak. Bukan hanya buah-buahan. Ya bunga-bungaan boleh lah ya kan? Terus yang bagus katanya. Yang bagus. Kita mesti banyak menanam pohon lidah mertua. Lo bisa googling deh. Pohon lidah bunga yang panjang-panjang tuh. Tuh lidah mertua itu katanya bisa menekan polusi. Kan solusinya harus memperbanyak mertua biar lidahnya banyak.
biar lidahnya banyak ya kan. Tapi gue belum punya keberanian memperbanyak mertua, Ji. Mertua gue masih satu, Ji. Ya, jadi nih, lalu yang keenam, berjalan, bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. Ya kan, ya transportasi umum ya kereta, mungkin kan. Jadi jangan terlalu banyak naik mobil pribadi lah. Gue udah punya niat tuh. Gue pagi ini mau naik mobil umum ke KP3B. Kagak ada, bro. Kagak ada? Nggak ada. Naik apa ke sini coba? Iya. Dari Banjarsari itu ya? Naik Gojek. Sama aja. Iya, kendaraan juga ya? Kendaraan juga ya kan. Tapi Ji, gue termasuk warga yang patuh, Ji. Jadi gue kalau misalkan mau ke warung, pengen beli sesuatu, gue lebih baik naik sepeda, Ji, daripada naik kendaraan. Maksudnya daripada naik kendaraan yang bermesin ya. Iya, artinya kan gue turut lah, Ji. Ya. Turut bagaimana tidak memperkeruh, tidak memperparah kondisi udara Kota Serang yang sudah. Itu bukan karena motornya dipakai samudra. Jangan mengada-ngada deh, Wak. Kalau itu sih jalan kaki ya. Nih, ini ada lagi nih. Ternyata untuk menekan udara buruk juga polusi, cara makanan juga nih ke arahnya. Jadi mesti makan produk-produk lokal dan organik. Sayur mayur yang kayak gitulah, buah-buahan produk lokal lah. Nah, ini juga nggak ngerti nih. Coba kita baca keterangannya ya. Industri konvensional merupakan penghasil amonia, nitrooksida serta dapat memancarkan metana konsentrasi tinggi dan gas rumah kaca yang kuat. Sebuah fakta dari penelitian menyatakan bahwa jika polutan ini menyatu, maka akan membentuk partikel halus yang mudah merusak sistem pernapasan kita. Oh, itu alasannya. Alasannya. Jadi kalau seandainya kita misalnya tidak mengkonsumsi ini, artinya orang akan mengkonsumsi yang lain. Yang lain. Sehingga ini akan menimbulkan suhu atau partikel partikel halus yang mudah merusak sistem pernapasan. Jadi dampaknya banyak. Ini juga kayaknya kalau seandainya kita baca nih, kok kayak nggak masuk akal. Untuk menekan atau mengurangi udara buruk, kita harus mengurangi makan daging. Nah urusannya apa kan? Iya. Ada, kita baca keterangannya. Ada juga alasannya. Ada alasannya. Langkah lainnya yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi konsumsi daging. Ilmuwan mengungkapkan bahwa daging sapi menghasilkan 5 kali lebih banyak emisi gas rumah kaca. Dengan mengurangi makan daging beberapa hari dalam seminggu atau makan maksimum 90 gram daging sehari, kita dapat membantu menurunkan polusi udara. Mengurangi itu, Ji. Mengurangi. Dan bahkan membuat pengeluaran makanmu berkurang. Kalau ini yang ini udah sih. Udah nggak makan daging. Udah nggak makan daging? Iya. Karena gigi nggak kuat apa karena harganya lagi? Sadar tapi tidak sengaja ini. Sadar mengurangi polusi udara tapi nggak sengaja karena keadaan. Daging itu udah 100 lebih per kilo, Ji. Jen, lu masih makan daging, Jen? Masih. Kurangi, Jen. Nih. Kalau lagi nggak ada duit. Terus cara yang ke-9, apa lagi tuh? kita mesti berkebun. Berkebun. Iya. Ini ada masalah juga di sini. Ada. Tanah siapa itu? Tanah siapa yang kita cangkul? Mesti berkebun di kota, rumah di komplek. Iya kan? Maju kena mundur kena, samping kiri kanan rumah orang, depan jalan umum. Tanah orang bisa dikejar. Tanah orang dikejar-kejar. Tapi ini salah satunya. Ya mungkin bagi masyarakat lah, bukan hanya kita. Mungkin ada beberapa saran di sini yang punya tanah. Tentu silakan berkebun. Jadi tanah-tanah kosongnya itu yang mesti ditanami lah, jangan dibiarkan tandus, ya kan? Iya. Dikebuni ya, nanam apa kek, nanam tomat kek gitu kan. Jadi karena sekarang ini kan sebetulnya sayuran dan sebagainya yang dijual-jual supermarket sebetulnya bisa ditanam sebetulnya kalau seandainya kita dengan cara-cara dengan halaman sempit. Ada tuh tipsnya tuh. Halaman sempit tapi masih bisa bercocok tanam dengan cara hidroponik dan lain-lain. Banyak cara lah, banyak cara. Rumah jadi rimbun, jadi enak gitu kan kelihatannya. Ji, gue baru ingat nih, Ji. Saat awal-awal rilis udara
buruk ini, provinsi tetangga kan mengambil kebijakan WFH. Kita kalau nggak salah ya, tapi ini masih wacana. Karena sampai hari ini gue belum melihat tindakannya. Saya pernah baca bahwa PJ untuk mengatasi itu akan membuat hujan buatan katanya, Ji. Pernah baca nggak, Ji? Gua nggak pernah baca tuh. Hujan buatan katanya, Ji. Kalau yang gua dapat ini. Tapi gua lihat gitu ini kan WFH, ya kan WFH. Sebelum WFH, per hari ini WFH. Kalau seandainya hujan buatan ada deh. Coba gua hujan buatan atau PJ apa Banten. Hujan buatan coba deh. Lu klik. Ada 2 kali dia ngomong tuh, Ji. Bener nih. Nih di Metro TV nih malahan udah diobrolin kan. Nah, tapi kata gua ini sayang, Ji. Kalau cuman wacana, Ji. Sayang. Kalau cuman wacana doang, sayang. Harus dikonkretkan, Ji. Harus konkret ini. Ketika ini harus dibikin hujan buatan gitu loh. Tapi sampai hari ini belum ya. Sampai hari ini belum. Mendengar, ya kan? Karena kan ini kan dimohonkan, mengajukan permohonan sifatnya gubernur ini kan. Iya. Jadi gubernur Pemprov Banten telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk lakukan modifikasi cuaca berupa hujan buatan guna mengatasi polusi udara yang terjadi saat ini di Banten. Nah ini kan berarti sifatnya bukan kita yang membikin, Bos. Iya. Kita mengajukan ke pusat. Ya tapi kan ini keren, Ji. Maksudnya solusinya keren ini. Solusinya keren, tapi kan kalau cuman wacana, dia menjadi tidak keren, Ji. Ya harus didorong ini karena ini belum ada tindak lanjutnya, ya kan? Belum ada tindak lanjut. Pemerintah pusat ke kementerian apa tuh ya? LH berarti ya, lingkungan hidup ya. Di sini sih kita sudah sampaikan pada pengajukan hujan buatan di beberapa wilayah, kata PJ Gubernur, ya kan? Masih menunggu dari pemerintah pusat. Pasalnya BMKG akan melakukan survei lokasi terlebih dahulu sebelum modifikasi cuaca tersebut. Survei dulu BMKG. Kayak gua survei, BMKG itu dayanya survei ya, sama kita. Dewan gini lokasi ke gua aja. Dewan gini ke gua aja. Dia nggak punya rokok. Ada tadi belum selesai ya? Masih ada lagi nih selain berkebun. Yang ke-10 tuh meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Meningkatkan kesadaran. Ya artinya bukan cuman ini ya, bahwa semuanya harus sadar lingkungan, bahwa lingkungan itu penting untuk dijaga. Jangan membakar hutan, ya kan? Jadi kalau ada jangan juga membuat gunung-gunung menjadi tandus, kan gitu. Jadi pembabadan liar juga kan ini luar biasa, ya kan? Gua dapat info juga kemarin kebakaran juga kan, ada kebakaran di mana-mana ya kan? Ada kebakaran hutan juga, ada kebakaran semak di daerah-daerah kita juga di sini. Lalu yang ke-11 menghindari penggunaan kantong plastik. Kan ini juga udah lama sebetulnya kampanyenya, nggak kelar-kelar sampai dengan hari ini. Ya waralaba juga yang awalnya dihimbau balik lagi ya kan? Menggunakan kantong plastik. Balik lagi. Sementara aja karena kan gua batu-batu nih, Ji. Ya kayaknya jangan-jangan lu juga kena sebetulnya. Jadi kita itu udah nih, Ji. Setelah ketemu lu, tapi sebelum ketemu lu kena biasa-biasa aja, Ji. Kemarin juga sama. Gojil, Jen, semuanya batuk-batuk semuanya. Semuanya teman-teman pada batuk. Tapi menariknya lagi, Ji, bukan beberapa daerah, ada daerah yang kemudian sudah melarang warganya membakar sampah. Nah, ini kan bagi warga Indonesia membakar sampah itu kan semacam tradisi tuh, pagi dan sore itu kan semacam tradisi kayak gitu. Yang sampah dia nyapu kemudian dibakar itu kan. Itu kan sudah apa ya, tradisi. Tapi ada beberapa daerah nggak salah tuh Tangsel dan Depok deh melarang. Sudah dilarang tuh warga untuk membakar sampah. Iya, kalau sampahnya kayak yang terjadi di Bandung itu, Jawa Barat, Bro. Lu bakar sampah segitu ya kan? Sari Mukti. Di situ. Ya kan bakar sampah ya, kalau sampahnya segunung itu ya iyalah akan mengganggu. Sari Mukti itu kalau di Banten, Cilowong, Ji. Cilowong ya. Lokasi TPA, tempat pembuangan akhir. Oke. Tapi ya mungkin lo, gue juga teman-teman yang lain, kita hanya
tahu bahwa cuaca saat ini lagi kurang bagus. Jangan sering-sering keluar. Kalau keluar gunakan masker, ya kan? Buat para pengendara roda 2, ya kan? Kalau memang tidak perlu banget keluar, jangan keluar. Kalau seandainya sekarang bekerja memang harus menggunakan kendaraan roda 2, ya mau tidak mau harus diantisipasi dengan cara menggunakan masker dan juga mengurangi tadi mobilitas. Itu kan upaya pencegahan, Ji. Upaya pencegahan. Upaya apanya kan yang sudah menderitanya kan juga harus dibuka lah posko-posko tuh, Ji. Ya, dibuka posko-posko. Biar warga juga dapat kemudahan, akses berobat dan lain sebagainya. Itu penanganannya, Ji. Jadi negara hadir lah, pemerintah hadir, anggota dewan juga hadir gitu. Iya, anggota dewan hadir. Apalagi kan dewan sekarang lagi ini nih, lagi dari simpati, nggak apa-apa sih turun gitu kan ke lapangan, Pak Dewan, lagi ngemis ke masyarakat. Oke, obrolan kita soal cuaca nih banyak banget sebetulnya mau kita bahas ya. Tapi ya kalau kebanyakan juga orang akhirnya sebel juga ngeliat muka kita kalau keseringan gitu kan, kelamaan muncul. Mungkin itu saja. Dari kami. Siang hari ini dari kami, mudah-mudahan bisa obrolan ini bisa memberikan satu manfaat buat teman-teman, saudara-saudara kita yang sekarang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Dan pemerintah daerah, baik pemerintah pusat juga hadir untuk bisa mengatasi itu. Terus satu lagi nih buat pemerintah pusat. Apa tuh, Ji? Ini usulan Pak PJ Gubernur. Tolong direspon. Hujannya. Karena udah 2 hari ini kan kita mendung terus nih. Tapi hujan nggak turun. Apa memang produksinya sedang dibuat nih? Kan gitu, ya kan? Oke, terima kasih seluruh kru. Sampai ketemu di kesempatan lain.